Pada masanya, kerajaan ini pernah menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran. Hal ini karena kerajaan Cirebon terletak di pantai utara Jawa, antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Pertumbuhan dan perkembangan pesat dialami oleh kerajaan ini saat diperintah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yaitu pada tahun 1479 hingga 1568 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Kesultanan Cirebon mengalami pertumbuhan pesat di bidang agama, politik, maupun di bidang ekonomi. Setelah lebih dari 2 abad berdiri, kerajaan Cirebon runtuh pada abad ke-17. Sumber sejarah kerajaan Cirebon didapat dari Babat Tanah Sunda dan Carita Purwaka Caruban Nagari. Berdasarkan 2 sumber tersebut, diketahui bahwa Cirebon pada awalnya adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai, wilayah pun berkembang menjadi kota besar di pesisir utara Jawa. Setelah Ki Gedeng Tapa wafat, cucunya yang bernama Walangsungsang mendirikan istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon. Dengan demikian, orang yang dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon adalah Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Usai menunaikan ibadah haji, ia dikenal sebagai Haji Abdullah Iman dan tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang aktif menyebarkan ajaran agama Islam kepada rakyatnya. Namun, perkembangan agama Islam dan masa keemasan kerajaan Cirebon adalah di saat Cirebon dipegang oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yaitu yang berkuasa antara tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Selain memajukan kerajaan, Syarif Hidayatullah berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Pada masa pemerintahannya, ia banyak menaklukkan daerah di Pulau Jawa untuk kepentingan politik dan menyebarkan ajaran Islam. Beberapa wilayah yang berhasil dikuasai adalah Banten, Sunda Kelapa, dan Raja Galuh. Sementara di bidang perekonomian, Sunan Gunung Jati menitik beratkan dengan berbagai negeri seperti negeri Campa, negeri Malaka, negeri India, negeri Cina, dan negeri Arab. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat. Runtuhnya kerajaan Cirebon dimulai pada tahun 1666 pada masa pemerintahan Panembahan Ratu yang kedua atau Pangeran Rasmi. Penyebab keruntuhan dilatar belakangi oleh fitnah dari Sultan Amangkurat I, penguasa Mataram yang juga mertua Panembahan Ratu kedua. Kunjungan Pangeran Girilaya ke Kesultanan Mataram tidak lain kunjungan antara menantu dan mertua. Pada saat itu, Pangeran Girilaya juga membawa kedua anaknya yang tidak lain adalah putra mahkota, yakni Pangeran Mertawijaya dan Pangeran Kertawijaya.
dan kedua anak Pangeran Girilaya pun tidak diperkenankan pulang ke Cirebon. Selama 16 tahun, kerajaan Cirebon tidak memiliki raja. Selama itu pula, sistem pemerintahan dipimpin oleh jaksa pepitu atau 7 jaksa, di mana Pangeran Wangsakerta menjadi ketua. Tepat pada tahun 1678 Masehi, 2 putra mahkota berhasil dibebaskan oleh pemberontak Trunojoyo yang didukung oleh Cirebon dan Banten, sehingga berhasil membawa kembali 2 orang putra mahkota ke Cirebon. Dalam pemberontakan itu juga berhasil mengusir Amangkurat I dari istana dan wafat dalam pelarian. Setelah kedua putra mahkota kembali ke Cirebon, kemudian keduanya diangkat menjadi raja dan kerajaan Cirebon menjadi 3 bagian. Pada saat itu juga menandai keruntuhan kerajaan Cirebon. Setelah pembagian Kesultanan Cirebon, Kasepuhan dipimpin oleh anak pertama Panembahan Ratu kedua yang bernama Pangeran Samsudin Martawijaya, yang kemudian dinobatkan sebagai Sultan Sepuh I. Sedangkan Kanoman dipimpin adiknya yang bernama Pangeran Muhammad Badruddin Kartawijaya, kemudian dinobatkan sebagai Sultan Anom I. Perpecahan mulai terjadi karena penobatan 3 orang putra dan mengakibatkan kesultanan terpecah menjadi 3 bagian. Kesultanan ini dapat berjalan dengan baik hingga perpecahan kembali terjadi pada tahun 1807 Masehi. Pecahnya kesultanan juga menandai runtuhnya kerajaan Cirebon, karena keadaan semakin diperkeruh dengan politik adu domba dari VOC. Masa kolonial VOC ini terjadi pada tahun 1906 Masehi sampai 1926 Masehi. Kerajaan Cirebon resmi dihapuskan dan diganti menjadi Kota Cirebon.